Kali pertama saya dapat PB di sini. Selamat datang runners di Mandiri Jogja Marathon 2023. Jogja itu adalah my second home. Itu tuh ngangenin banget. Pokoknya kayak pengen banget balik lagi ke Jogja gitu loh. Jadi beneran kangen. Jogja tuh memang punya khas tradisional yang beda gitu. Maksudnya dari sisi warganya yang welcoming juga. Mungkin calmingnya dapet, culture-nya juga kental banget sih. Saya sukanya Martialnya tadi sangat dukung terus. Ayo mas, saya semangat. Jadi saya kayak terpacu gitu. Jadi semangat. Ciringnya luar biasa banget. Semua warga, pokoknya mereka support banget. Pokoknya ciringnya keren abis. Saya cuma nyari kemenangan tapi untuk diri saya sendiri. Halo Oners, balik lagi nih di Take One. Di balik kamera banyak suara. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang lagi hits banget, bahkan bisa dibilang booming dan mengubah landscape gaya hidup di Indonesia tahun 2025 ini. Apaan tuh? Yap, betul. Fenomena running community atau yang sering kita sebut komunitas lari. Mungkin ada di antara Oners yang mikir, lari kan cuma olahraga biasa, gampang capek, belum lagi pegel-pegel setelahnya. Atau mungkin, apa sih istimewanya lari bareng-bareng? Bukannya sama aja dengan lari sendiri? Eits, jangan salah persepsi dulu. Pandangan itu jauh meleset dari kenyataan yang ada di lapangan saat ini. Apa yang kita saksikan di tahun 2025 ini adalah sebuah revolusi gaya hidup yang dipimpin oleh semangat berlari. Ini bukan lagi sekedar hobi atau kewajiban untuk menjaga kebugaran fisik semata, melainkan sebuah manifestasi dari keinginan kolektif untuk hidup lebih sehat, lebih terhubung, dan tentunya lebih bermakna. Ini adalah pergeseran paradigma dari aktivitas individu menjadi sebuah gerakan sosial yang inspiratif. Ternyata komunitas ini punya pengaruh yang gede banget loh. Gak cuma buat kesehatan fisik dan mental kita secara individu, tapi juga buat ekonomi nasional, bahkan hingga kehidupan sosial di sekitar kita. Bayangkan Oners,
Dari sekedar sepasang sepatu lari dan niat yang kuat, kini tercipta sebuah ekosistem besar yang melibatkan ratusan ribu orang, puluhan bahkan ratusan event berskala regional, nasional, hingga internasional setiap tahunnya, dan pergerakan ekonomi yang fantastis. Setiap langkah kaki yang diayunkan di lintasan lari seolah menggerakkan roda-roda industri baru, menciptakan peluang pekerjaan dan bisnis, dan yang paling penting, mempererat tali silaturahmi antar sesama warga negara bahkan dengan komunitas global. Dari halaman-halaman media sosial yang kini dipenuhi foto-foto kebersamaan di garis finish, medali yang berjejer rapi, atau saat sesi latihan pagi yang penuh canda tawa, hingga headline berita di berbagai platform digital dan cetak yang mengulas rekor partisipasi dalam event lari. Running community telah menjadi sorotan utama di berbagai lini. Tren ini secara jelas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya menjaga kebugaran, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari sebuah gerakan positif yang memberikan dampak luas dan berkelanjutan bagi bangsa. Jadi, siap-siap dengerin cerita seru, fakta menarik, dan analisis mendalamnya ya, Waners. Kita akan selami lebih dalam bagaimana komunitas lari ini mampu memicu ledakan ekonomi, mempererat ikatan sosial yang kuat, dan menjadi lokomotif perubahan gaya hidup di Indonesia pada tahun 2025 ini. Mari kita intip apa saja yang membuat fenomena ini begitu abadi, terus berkembang pesat, dan mengapa Anda mungkin juga harus segera bergabung. Oke Waners, sekarang mari kita bedah lebih dalam fenomena ledakan running community di Indonesia pada tahun 2025 ini. Coba deh lihat di kota-kota besar dari Sabang sampai Merauke seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, Denpasar, bahkan hingga Medan atau Makassar. Rasanya di setiap sudut kota, dari taman-taman kota yang asri, area Gelora Bung Karno yang legendaris, hingga jalur-jalur khusus sepeda dan pejalan kaki yang baru dibangun, ada aja kelompok orang yang lagi asik lari bareng, entah itu di pagi buta saat matahari baru mengintip dan embun masih menempel di dedaunan, saat golden hour di sore hari dengan cahaya matahari keemasan, atau bahkan di malam hari setelah aktivitas kantor usai dengan lampu kepala menerangi jalanan. Komunitas-komunitas ini muncul bagai jamur di musim hujan dan terus bertumbuh secara organik dengan daya tarik yang luar biasa. Mulai dari komunitas kecil yang terbentuk dari pertemanan kantor yang awalnya hanya iseng ingin berolahraga bersama, hingga komunitas ini besar dengan ribuan anggota yang terorganisir rapi dengan struktur pengurus yang solid dan event-event internal yang rutin. Mereka punya jadwal latihan rutin yang teratur, seragam khas dengan desain unik dan catchy yang menjadi identitas kebanggaan. Bahkan tak jarang didampingi oleh coach profesional bersertifikasi yang siap membimbing anggotanya dari level pemula hingga elit. Ini menunjukkan tingkat keseriusan, komitmen, dan profesionalisme yang luar biasa dari para anggotanya. Dan yang menarik, setiap komunitas memiliki ciri khasnya sendiri. Ada yang fokus pada lari jarak jauh atau ultramaraton di medan berat. Ada yang khusus untuk pelari pemula yang ingin memulai gaya hidup sehat. Ada pula yang berorientasi sosial dengan kegiatan lari sambil beramal, mengumpulkan donasi untuk kegiatan sosial, atau membersihkan lingkungan di sekitar rute lari mereka. Bahkan saking populernya, jumlah event lari di Indonesia melonjak drastis, mencapai lebih dari 400 event sepanjang tahun ini. Gak main-main kan? Angka ini mencakup berbagai jenis lari, dari fun run 5 kilo yang santai dan penuh tawa, lari maraton 10 kilo yang menantang diri, hingga full maraton 42 kilo yang membutuhkan persiapan ekstra, bahkan trail run di pegunungan yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Artinya makin banyak Waners yang kepincut sama olahraga yang satu ini.
melihatnya bukan hanya sebagai ajang kompetisi tapi juga kesempatan bersosialisasi. Ini bukan sekedar ikut-ikutan tren sesaat yang akan pudar, tapi sudah jadi bagian fundamental dari gaya hidup yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini juga didukung oleh semakin mudahnya akses informasi dan komunikasi lewat media sosial yang membuat setiap event atau kegiatan komunitas bisa tersebar dengan cepat dan masif, menjangkau calon pelari baru di seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga komunitas Indonesia di luar negeri. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat berlari telah merasuki jiwa bangsa. Nah, buat kamu Waners yang penasaran event lari apa aja sih yang jadi magnet buat ribuan pelari ini, salah satu yang paling fenomenal dan menjadi highlight utama di kalender lari nasional adalah BTN Jakarta International Marathon. Ini adalah salah satu event lari paling prestisius dan paling dinanti di tanah air, bahkan diakui secara internasional. Tahun ini aja mereka menargetkan 30.000 peserta dari berbagai kategori, mulai dari full marathon, half marathon, 10 kilo hingga fun run 5 kilo. Dan tahu nggak, tiket pendaftarannya ludes dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan jam, bahkan menit setelah pendaftaran dibuka secara online. Gokil abis, ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa, tidak hanya dari pelari nasional tapi juga internasional. Fenomena sold out ini bukan lagi hal aneh, bahkan sudah jadi indikator keberhasilan dan popularitas sebuah event lari. Para pelari rela begadang di depan komputer hanya untuk memastikan mereka mendapatkan slot di event impian mereka. Selain itu, ada juga Digiland Run di Bali yang berhasil memecahkan rekor dengan mengumpulkan lebih dari 12.000 pelari. Angka ini sungguh luar biasa mengingat keindahan alam Bali yang juga menjadi daya tarik tersendiri. Yang lebih keren lagi, Waners, pesertanya nggak cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari berbagai negara di dunia seperti Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, hingga pelari-pelari dari Eropa dan Amerika Serikat yang rela menempuh perjalanan jauh. Mereka datang khusus ke Indonesia hanya untuk merasakan sensasi berlari di tengah keindahan alam dan keramahan budaya kita. Ini adalah promosi pariwisata yang sangat efektif, menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya destinasi wisata biasa, tapi juga surga bagi para pelari yang mencari pengalaman unik dan menantang. Event-event besar seperti ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi untuk menguji batas fisik dan mental, tetapi juga festival olahraga yang mempromosikan pariwisata dan budaya lokal secara masif dan global. Bayangkan puluhan ribu pelari dan pendukungnya datang ke suatu kota, mereka akan mengeksplorasi kuliner khas daerah, mengunjungi tempat-tempat wisata ikonik yang jarang diketahui turis biasa, dan berbelanja produk-produk lokal sebagai oleh-oleh. Ini adalah sinergi yang luar biasa antara olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang saling menguntungkan. Setiap event lari besar bisa diibaratkan sebagai sebuah lokomotif ekonomi mini yang menggerakkan banyak sektor, dari transportasi, akomodasi, industri makanan dan minuman, hingga industri kreatif, desain medali, kaos finisher, fotografi event, dan jasa medis. Dampaknya terasa langsung ke masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja temporer dan meningkatkan pendapatan daerah. Ini adalah bukti nyata bagaimana olahraga dapat menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan. Oke Waners, sekarang kita beralih ke topik yang lebih serius dan mungkin membuat kita semua terkejut, yaitu dampak ekonomi yang benar-benar menggiurkan dari semua event lari dan pertumbuhan running community ini. Jangan salah ya, olahraga lari ini bukan cuma sekedar hobi yang menyehatkan bagi individu, tapi juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang gak sedikit loh.
bahkan menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi di sektor olahraga dan pariwisata. Coba bayangin aja saat event lari berlangsung, semua hotel di sekitar lokasi pasti penuh sesak sama peserta dan pendukungnya. Dari yang hotel bintang 5 dengan fasilitas mewah sampai penginapan sederhana yang ramah di kantong. Semuanya full book. Ini menciptakan gelombang permintaan akomodasi yang luar biasa. Restoran dan kafe juga kebanjiran order, melayani sarapan pagi sebelum lari dengan menu khusus pelari, makan siang dan malam setelahnya dengan porsi besar untuk mengisi kembali energi. Antrian panjang di restoran favorit menjadi pemandangan biasa. Belum lagi para pelari yang berbelanja perlengkapan olahraga baru dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari sepatu lari edisi terbatas yang menjadi incaran para kolektor, baju khusus running dengan teknologi anti keringat dan anti UV, smartwatch canggih yang bisa melacak setiap detail performa, sampai aksesori khusus seperti hydration belt atau earbuds nirkabel yang nyaman. Ini menciptakan efek domino ekonomi yang sangat besar dan menjangkau berbagai lapisan bisnis dari hulu hingga hilir. Menurut data dari Statista, pasar perlengkapan lari di Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 77,8 juta US dollar. Angka ini sungguh mencengangkan dan terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Ini jelas menunjukkan kalau olahraga lari juga menjadi penggerak industri olahraga dan gaya hidup yang sangat menjanjikan. Mulai dari produsen sepatu dan pakaian olahraga global, brand lokal yang kini semakin diminati, produsen nutrisi, olahraga, gel energi, protein bar, minuman isotonik, hingga event organizer profesional dan penyedia layanan medis di sepanjang rute lari. Semua merasakan dampak positifnya, bahkan UMKM lokal pun ikut kecipratan rezeki dengan menjual makanan dan minuman khas daerah atau souvenir dan merchandise unik yang desainnya menarik minat para pelari. Ini membuktikan bahwa setiap langkah yang kita ambil saat berlari sebenarnya juga sedang menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Sebuah siklus ekonomi yang sehat dan terus berputar. Gak cuma seru dan sehat, event lari sekarang makin canggih dengan hadirnya teknologi AI dan asisten digital yang menemani para pelari loh, Waners. Ini bukan lagi soal lari konvensional, melainkan pengalaman berlari yang terintegrasi penuh dengan dunia digital. Di beberapa event terbaru seperti Dokoran dan Ace Run, peserta bisa merasakan pengalaman unik dengan fitur pelacakan performa real time yang sangat akurat, analisis dari data lari yang mendalam pasca lomba, bahkan asisten virtual yang cerdas berbasis AI. Asisten ini bisa mengingatkan jadwal latihan yang telah disesuaikan dengan profil dan target pelari, memberikan tips nutrisi spesifik, hingga memberikan motivasi personal yang disesuaikan dengan kondisi mental pelari selama lomba berlangsung. Persis seperti memiliki pelatih pribadi berteknologi tinggi di genggaman tangan Anda. Banyak pelari baik amatir maupun profesional merasa sangat terbantu dengan teknologi ini. Mereka bisa mendapatkan data yang komprehensif karena bukan cuma soal kecepatan dan jarak tempuh, tapi juga kesehatan jantung, pola tidur, hingga persiapan mental yang lebih terukur dan optimal. Asisten digital seperti DokoBot misalnya bahkan bisa mengingatkan peserta kapan harus istirahat yang cukup untuk pemulihan otot, nutrisi apa yang perlu diasup sebelum dan sesudah lomba berdasarkan intensitas latihan, hingga memberikan rekomendasi program latihan yang personal dan adaptif sesuai progres mereka dari waktu ke waktu.
Ini jelas bikin pengalaman berlari jadi lebih menyenangkan, terarah, efisien, dan yang paling penting aman dari cedera karena mereka selalu diingatkan akan batas kemampuan tubuh. Selain itu, Waners, pemerintah, dan penyelenggara event juga semakin gencar memanfaatkan teknologi ini untuk memperkenalkan inovasi kota pintar dan gaya hidup sehat berbasis digital. Misalnya, rute lari yang terintegrasi dengan sensor lingkungan untuk memantau kualitas udara, atau checkpoint yang dilengkapi teknologi scan otomatis berbasis QR code untuk efisiensi. Event lari kini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga semacam showcase teknologi terbaru yang diterapkan langsung, sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup aktif dan cerdas secara digital. Ini adalah bukti nyata bagaimana inovasi terus mendorong batas-batas olahraga, menjadikannya lebih inklusif, efisien, dan relevan dengan gaya hidup modern yang serba terhubung. Sinergi antara gerak tubuh dan kecerdasan digital ini membuka dimensi baru dalam dunia olahraga. Buat kamu Waners yang mungkin masih ragu buat gabung sama komunitas lari, coba dengerin ini deh. Ternyata bergabung dengan komunitas lari itu punya banyak banget manfaatnya loh. Gak cuma buat kesehatan fisik yang prima dan daya tahan tubuh yang meningkat, tapi juga buat kesehatan mental dan sosial kita yang sering kali terabaikan di tengah kesibukan. Studi menunjukkan bahwa pelari yang tergabung dalam komunitas biasanya lebih konsisten dalam berlatih dan merasa lebih bahagia. Mereka mendapatkan support system yang kuat, semangat dari teman-teman senasib sepenanggungan, sehingga motivasi untuk terus berlari tidak mudah padam. Saat ada tantangan, baik itu cedera, jadwal yang padat, atau rasa malas yang melanda, dukungan moral dari teman-teman pelari bisa jadi pendorong yang luar biasa untuk bangkit dan kembali ke track. Selain itu, mereka mendapatkan jejaring sosial yang luas yang bisa membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya terbatas pada dunia lari. Bukan hanya itu, rasa memiliki dan dukungan dari sesama anggota komunitas menciptakan lingkungan positif yang mendorong setiap individu untuk terus maju, mencapai personal best mereka, bahkan melampaui batas yang mereka pikir tidak mungkin. Komunitas lari jadi tempat yang asyik buat ketemu teman baru dengan minat yang sama, berbagi pengalaman suka duka saat berlari maraton pertama, saling menyemangati saat salah satu anggota sedang down atau menghadapi rintangan, dan bahkan tak jarang saling membantu dalam mencari pekerjaan, mengembangkan bisnis, atau bahkan menemukan pasangan hidup. Ya, betul sekali Waners. Banyak networking terjadi di antara sesama pelari, menciptakan peluang-peluang baru yang tak terduga, baik dalam karir maupun kehidupan personal. Kita sering mendengar cerita tentang kolaborasi bisnis yang sukses antara persahabatan sejati yang terjalin di trek lari atau setelah sesi latihan panjang. Jadi, gak cuma sehat secara fisik dan mental, kamu juga bisa dapat banyak teman baru, koneksi yang berharga, dan peluang baru dalam hidup. Ini adalah investasi waktu dan energi yang sangat berharga untuk diri sendiri, dan seringkali investasi ini memberikan return yang tak terhingga dalam bentuk kebahagiaan, koneksi yang solid, dan kualitas hidup yang meningkat secara signifikan. Meskipun punya banyak dampak positif dan menjadi motor penggerak gaya hidup sehat yang masif, fenomena running community ini juga nggak lepas dari tantangan yang harus kita hadapi bersama Waners. Salah satunya adalah masalah biaya pendaftaran event lari. Dari harga perlengkapan lari yang semakin mahal, dengan popularitas yang terus menanjak, permintaan juga meningkat, yang sayangnya kadang berdampak pada kenaikan harga.
Ini bisa jadi penghalang bagi sebagian orang untuk ikut berpartisipasi, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Kita tentu tidak ingin olahraga yang begitu banyak manfaatnya ini hanya menjadi milik sebagian kalangan saja, melainkan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pedesaan. Oleh karena itu, penting banget untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat secara konsisten, serta mencari solusi kreatif agar olahraga lari tetap bisa diakses oleh semua kalangan. Ini bisa diwujudkan melalui inisiatif seperti subsidi biaya event lari untuk mahasiswa atau kelompok berpenghasilan rendah, program pinjaman alat lari bagi yang membutuhkan, atau bahkan event-event lari gratis yang diinisiasi oleh pemerintah daerah atau pihak swasta sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan investasi kesehatan publik. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lari itu sendiri, dan media seperti Taekwon sangat krusial untuk menjadi inklusivitas dan keberlanjutan olahraga ini agar dampaknya bisa dirasakan lebih luas. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan sponsor swasta juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan fasilitas olahraga yang memadai dan merata di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya di kota besar dengan teman-teman yang indah, tapi juga di daerah-daerah terpencil yang mungkin belum memiliki fasilitas yang layak, serta menyelenggarakan event lari yang berkualitas, profesional, dan yang terpenting, aman bagi semua peserta dengan standar keamanan dan medis yang tinggi. Dengan begitu, Runners, kita bisa memastikan bahwa running community akan terus berkembang secara positif, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat, lebih tangguh, dan berdaya saing di masa depan. Harapannya, setiap orang latar belakang ekonomi atau sosial bisa merasakan kebahagiaan dan manfaat luar biasa dari berlari, serta menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Nah, itu tadi semua cerita, fakta, dan wawasan mendalam tentang fenomena running community di Indonesia tahun 2025. Sebuah gerakan yang membuktikan bahwa lari bukan hanya tentang fisik semata, tetapi juga tentang koneksi yang kuat, penggerak ekonomi yang tak terduga, dan bahkan integrasi teknologi canggih yang mempermudah segalanya. Semoga paparan aku kali ini bisa menginspirasi kamu Runners untuk mulai bergerak menjaga kesehatan, dan kalau berani, langsung bergabung dengan komunitas lari di sekitar kamu. Jangan takut untuk memulai, karena setiap pelari hebat, bahkan yang paling legendaris sekalipun, selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Ingat Runners, olahraga lari bukan cuma soal mengejar garis finish atau memecahkan rekor pribadi tercepatmu. Lebih dari itu, lari adalah tentang membangun kebersamaan, merasakan solidaritas dalam setiap jejak langkah, menciptakan perubahan positif dalam hidupmu dan lingkungan sekitar, serta meraih kualitas hidup yang lebih baik secara menyeluruh. Kita belajar disiplin, ketekunan, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, dan yang terpenting, kita belajar arti saling mendukung. Ini adalah filosofi hidup yang bisa diterapkan di segala aspek kehidupan kita. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan aku di Taekwon. Di balik kamera banyak suara. Aku berharap pembahasan hari ini memberikan perspektif baru tentang fenomena lari yang begitu dinamis ini. Jangan lewatkan episode aku selanjutnya, karena aku akan kembali dengan beragam topik menarik lainnya yang akan aku bedah secara mendalam untuk kamu. Langsung dari balik kamera mendengar berbagai suara yang mungkin belum pernah Anda dengar.
Sampai jumpa di episode berikutnya, Waners. Tetap sehat, tetap semangat dalam setiap langkahmu, dan teruslah berlari menuju versi terbaik dirimu. Saya cuma nyari kemenangan tapi untuk diri saya sendiri.